Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pengaturan kelas, yang lebih spesifiknya yakni pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan juga penggunaan aromaterapi. Oke, yuk langsung disimak. Jangan lupa dipahami ya teman-teman. Untuk saya, perkenalkan nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kelas atau di lingkungan kelas. Nah teman-teman, ternyata kita sebagai guru tidak hanya mempersiapkan dekorasi-dekorasi kelas, tidak hanya mempersiapkan gambar-gambar yang ada di kelas, tetapi kita juga harus sangat memperhatikan hal ini, yakni dengan adanya pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu sangatlah perlu. Selain untuk membuat halaman sekolah menjadi sejuk, hal itu juga membuat siswa merasa nyaman berada di kelas dan kondusif ketika saat belajar mengajar. Nah teman-teman, ternyata dalam pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, yakni diantaranya adalah meningkatkan kinerja otak. Yaps, betul sekali. Jika ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kelas kita, ketika kita melihatnya, hal itu merasa diri kita tuh terrefresh gitu. Jadi dengan adanya tanaman yang hijau-hijau, yang berbunga-bunga, itu membuat kita merasa wah nyaman. Jadi kita juga berpikirnya kayak oh iya ya gitu. Jadi menemukan hal-hal baru gitu dan membuat segar pada diri kita juga. Lalu yang kedua yakni menambah pasokan oksigen. Tentu saja karena tanaman maupun tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan banyak oksigen yang memang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia gitu. Yang poin ketiga adalah menambah kenyamanan. Rasa nyaman, kita bakal bisa merasakan rasa teduh, sejuk, rindang dengan adanya tanaman ini gitu. Jika di saat musim kemarau kita masih bisa menghirup oksigen yang sangat segar dari tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah jadi karena tanaman ini mampu menyediakan oksigen sehingga kinerja otak meningkat. Nah selain itu juga ternyata mampu menjadikan sekolah teduh, nyaman, sejuk, lalu kelasnya menjadi kondusif, belajar mengajar juga dapat terlaksana dengan lancar gitu teman-teman. Nah semakin jelaslah bahwa fungsi dan peran tumbuh-tumbuhan dalam kegiatan belajar mengajar tentu sangatlah penting bagi kelancaran kegiatan atau proses belajar mengajar. Nah itulah sebabnya pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan di lingkungan kelas harus direncanakan hingga mampu direalisasikan sedemikian rupa oleh pihak-pihak sekolah. Untuk itu, sebaiknya di setiap depan atau halaman kelas itu ditanam minimal 2 atau lebih tanaman dan diusahakan ada 1 pohon rindang. Tetapi hal itu tentu saja tergantung pada luas sekolah itu sendiri. Jika satu sekolah terlalu sempit, maka sebaiknya ditanami 2 atau 3 pohon rindang dan hal ini juga dapat kita siasati menggunakan tanaman-tanaman yang digantung seperti itu ya. Nah, program Green School dapat kita galakan demi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang sehat, yang nyaman dan mampu menjadi kondusif. Selain itu juga untuk membantu mengurangi dampak pemanasan global. Nah teman-teman, kita sebagai guru, yuk kita lestarikan lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Numairo dengan NIM 1806842. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian aromaterapi. Aromaterapi dapat menjadi sesuatu yang sangat esensial atau yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Itulah sebabnya aromaterapi dapat juga disebut dengan essential oil. Aroma juga dapat menjadi simbol keharmonisan, keromantisan, kesehatan, bahkan pengobatan. Nah, dalam konteks manajemen kelas, aroma bisa disimbolkan sebagai kesehatan yang lazimnya disebut sebagai aromaterapi. Walaupun masih harus diujikan atau diteliti, aromaterapi juga digadang-gadang dapat menumbuhkan antusiasme peserta didik dalam belajar di kelas. Penelitian menunjukkan manusia dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya secara kreatif sebanyak 30%. Nah, saat diberikan aroma wangi bunga tertentu seperti mint,
kemangi, jeruk, rosemary, cider, mawar, dan yang lain-lain. Nah, itu tuh aroma tersebut dapat memberikan ketenangan atau rileks pada peserta didik sehingga konsentrasi belajarnya akan tetap terjaga baik saat di kelas. Lalu, bagaimana cara kerja aromaterapi tersebut? Cara kerja aromaterapi itu dengan cara memenuhi kerja otak. Saraf-saraf penciuman yang terangsang dengan adanya aroma tertentu secara langsung berhubungan dengan hipotalamus. Hipotalamus itu apa sih? Hipotalamus itu merupakan bagian otak yang berfungsi dalam mengandalkan sistem kelenjar, mengatur hormon-hormon, dan mengatur pertumbuhan serta aktivitas tubuh lainnya, seperti detak jantung, fungsi pernapasan, fungsi pencernaan tubuh, suhu tubuh, dan rasa lapar. Tetapi ada yang perlu kita ingat, bahwa tidak semua aroma yang wangi itu bisa digunakan sebagai aromaterapi. Hal ini disebabkan karena aromaterapi itu merupakan satu teknik dengan menggunakan esensial hasil penyulingan dari beberapa perasan bagian-bagian tumbuhan aromatik yang bersifat menyembuhkan. Nah, aromaterapi tersebut ada yang dihirup, diminum, dioleskan, bahkan dipijatkan. Nah, kemudian aromaterapi itu manfaatnya juga tidak sekedar untuk perawatan kecantikan atau merilekskan badan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mengobati tubuh dari penyakit. Lalu, bagaimana cara menggunakan aromaterapi dalam kelas? Penggunaan aromaterapi dalam kelas sangatlah sederhana, yaitu dengan menyemprotkan aromaterapi tersebut dalam kelas. Dengan aroma tersebut, peserta didik diharapkan dapat rileks dan akhirnya memiliki konsentrasi belajar yang baik. Untuk relaksasi, biasanya menggunakan jenis aromaterapi seperti kalamus, chamomile, citrusite, cypress, lavender, sandalwood, rosewood, vanilla, violet, dan jasmine. Aroma ember sendiri dapat menenangkan pikiran, melancarkan sirkulasi darah, dan menyehatkan tubuh. Kemudian ada minyak aromaterapi campuran dari cananga oil, patchouli oil, sandalwood. Nah, itu tuh dapat membantu peserta didik dalam proses relaksi, mengurangi stres, kegelisahan, dan amarah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemberian aromaterapi dalam kelas. Berikutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NIM 1801431. Nah, jadi ruang kelas adalah lingkungan penting bagi siswa yang perlu didesain dengan nyaman dan juga menarik, sehingga siswa merasa betah serta tak merasa malas untuk belajar. Selain itu, ruang belajar juga bisa ditampilkan dengan nuansa yang hidup dan menyenangkan. Kondisi ruang kelas yang nyaman ikut menjamin tercapainya pembelajaran yang efektif. Salah satu yang sering terlupakan dalam pengelolaan untuk menciptakan suasana kondusif untuk belajar adalah penempatan tanaman di kelas. Selain sebagai estetika dekorasi kelas, tanaman berguna untuk menciptakan temperatur yang ideal, menghasilkan oksigen bagi kebutuhan para siswa yang umumnya padat dalam suatu kelas, dan membersihkan polutan serta ikut menciptakan temperatur yang ideal dalam belajar. Tidak sampai berhenti di situ, tanaman yang ada di kelas bisa juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sederhana bagi pelajaran yang terkait, sehingga akan menghilangkan verbalisme dalam belajar. Untuk menciptakan hal tersebut, maka peran guru sangat penting karena ia adalah penanggung jawab dalam pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya ada penelitian menunjukkan manusia dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif sebanyak 30% saat diberikan aroma wangi bunga tertentu. Penggunaan aromaterapi di kelas sangatlah sederhana, yaitu bisa dengan cara menyemprotkan aromaterapi tersebut ke dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat lebih rileks dan nyaman sehingga akhirnya peserta didik bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.